Shalom, salam jumpa melalui program Saat Teduh Malam oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Mari saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita menenangkan jiwa kita untuk datang ke hadirat Tuhan melalui Saat Teduh. Untuk itu kita memuji Tuhan, memuliakan Dia. Dari Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Dikau ya Allah, Bapa yang mempunyai kehidupan ini. Saatnya kami datang menghampiri hadirat-Mu dalam saat teduh ini. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar dan mengetahui apa yang Tuhan firmankan kepada kami, sehingga kami dapat kuat jalani kehidupan ini di masa-masa yang akan kami lalui ke depan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan layakkan kami untuk menerima firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca dan kita renungkan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya,
Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beristirahatlah seketika. Itulah tema perenungan kita dalam saat teduh malam ini. Dalam ayat 31, di situ Yesus berseru kepada murid-muridnya, beristirahatlah seketika. Yesus meminta supaya murid-muridnya untuk meninggalkan kesibukan pelayanan mereka dalam waktu sejenak. Yesus meminta supaya mereka bisa meninggalkan kesibukan mereka dan bahkan dari kerumunan orang banyak. Tapi saudara-saudara, dalam kisah selanjutnya kita baca, rupanya saat mereka mengasingkan diri untuk beristirahat seketika, malah orang banyak tahu tentang rencana mereka, kepergian mereka. Dan karena itu orang banyak justru lebih dulu menunggu mereka di tempat di mana Yesus dan murid-muridnya sampai pada saat itu. Saudara-saudara, apakah mereka dapat beristirahat? Dan berapa lama waktu mereka beristirahat? Saudara-saudara, yang menjadi penting bagi kita adalah apakah dalam perjalanan pelayanan mereka sungguh mengaminkan bahwa ada waktu yang Tuhan perintahkan untuk mereka bisa beristirahat seketika. Beristirahat seketika berarti kita berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak dari kelelahan kita, dari kesibukan kita, dari rutinitas kita. Sebab Yesus tahu perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang sungguh berat, yang melelahkan. Dan karena itu Yesus memerintahkan supaya mereka menikmati waktu istirahat sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Yesus, dalam banyak kesempatan Yesus selalu mengasingkan diri, atau Yesus selalu mengambil waktu beristirahat seketika agar supaya Yesus bisa berdoa. Itu yang kita bisa lihat dan kita baca dalam keadaan Yesus, di mana saat ia akan menghadapi atau masuk kepada suatu kehidupan pelayanan yang lebih berat, saat ia akan ditangkap, diserahkan kepada para pemimpin-pemimpin dan untuk dihukum bahkan sampai disalibkan.
di Taman Getsemani, Yesus mengambil waktu sejenak, beristirahat seketika, lalu ia berdoa kepada Bapanya di sorga. Beristirahat seketika adalah waktu di mana kita menyediakan ruang dalam hidup untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Yesus yang tahu bahwa perjuangan yang akan dia lalui itu adalah begitu berat, karena itu dia meluangkan waktu untuk bisa menghadirkan Bapanya. Dan karena itu apakah kita juga bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dalam waktu-waktu yang Tuhan sediakan itu. Dalam pertama Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu, menjadi tenanglah, supaya kita bisa berdoa. Dan Yesus mau supaya kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang sehingga kita bisa berdoa. Beristirahat seketika adalah waktu atau masa di mana kita bisa memahami dan mengetahui kehendak Tuhan, bukan untuk menonjolkan kehendak kita. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39, Yesus mengatakan, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Karena itu saudara-saudara, beristirahatlah seketika adalah kesempatan untuk menenangkan jiwa dengan datang ke hadirat Tuhan. Beristirahat seketika adalah masa di mana kita merenungkan apakah perjalanan yang sudah kita lalui ini akan membuat kita semakin kuat dan mampu untuk berjalan ke depan yang penuh dengan tantangan. Masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu 2-3 bulan yang lalu ini pemerintah mengarahkan kita untuk stay at home. Bagaimana kita berdiam diri di rumah supaya rantai penyebaran COVID ini bisa diputuskan. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, bukannya kita melihat bahwa penyebaran virus itu berakhir, malah justru pemerintah mengarahkan kita untuk menikmati kehidupan dalam tatanan new normal, kehidupan baru, di mana kita harus berjalan dan mampu berdamai bersama dengan lingkungan di mana kita berada, bahkan virus ini sekalipun. Karena itu saudara-saudara, ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk beristirahat seketika adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan beriman kita, untuk memahami setiap persoalan, setiap masalah dalam kehidupan ini. Kita beristirahat seketika berarti kita memperoleh kekuatan, karena kita menghadirkan Tuhan dan kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan mau buat dan mau lakukan dalam kehidupan kita. Saat murid-muridnya mengalami kebingungan bagaimana melayani orang banyak, tetapi Yesus justru memperlihatkan kepada mereka dengan memberikan makan 5.000 orang. Bahkan hal yang paling dahsyat pada saat itu adalah ada 12 bakul lebih. Itu adalah suatu keajaiban yang Tuhan sudah berikan, memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang berserah kepadanya, orang yang selalu mengambil saat teduh, mengambil waktu seketika untuk terus bertanya kepada Tuhan, adalah saat di mana Tuhan mampu juga dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, di masa-masa pandemi ini, kita menjalani kehidupan ini
dalam tatanan new normal dengan mengatakan biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kita selalu mengadakan perjalanan itu dengan selalu mengingat ada waktu sela, ada waktu di mana kita beristirahat seketika, bertanya kepada Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang selalu berteduh kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang mengatakan Tuhanlah perteduhan kita. Mazmur 90. Mari saudara-saudara, kita berserah kepada Tuhan. Roh Kudus akan selalu menuntun dan memelihara kita. Terpuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk firman-Nya. Dan karena itu, mari kita memuliakan Dia. Kita menyanyi dari PKJ 248. Ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertopan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kita bersama-sama bersyukur atas firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Karena itu ajarlah kami untuk senantiasa menikmati waktu beristirahat seketika, di mana kami datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan petunjuk, karena kami sadar Tuhan bahwa perjuangan kehidupan kami tidaklah mudah. Apa yang sudah kami jalani akan kami jalani selanjutnya ke depan. Dan karena itu, biarlah Roh Kudus akan senantiasa menuntun kami, memberkati kami, sehingga kami mampu menjalani masa-masa pelayanan kami, masa kehidupan kami, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami ini,
Berkati semua pihak, para medis, setiap orang yang terus berjuang untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Berkati para ilmuwan untuk bisa menemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan penderita yang mengalami COVID-19. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja, berkati pelayanan gereja, pengurus badan pekerja sinode wilayah 4 dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Berkati gereja-gerejamu, jemaat-jemaatmu, hamba-hambamu, biarlah kami semua tetap kuat dan tekun dalam kasih Tuhan, untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, pelihara kami, jaga kami malam ini, biar kami boleh beristirahat untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, untuk sebuah perjuangan baru yang lebih besar yang kami akan jalani ke depan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ini syukur kami, permohonan kami, ampuni kami. Kami persembahkan ini hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah saat teduh malam saat ini, malam ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Salam dari Jemaat Sion Pontianak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.